Shalom, jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Gembala yang Baik. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Yohanes 10 ayat 11-21. Yohanes 10 ayat 11-21. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta?" Gembala merupakan profesi yang sering disebutkan di dalam Alkitab. Bahkan tokoh Alkitab seperti Abraham, Musa, dan Daud adalah gembala. Pada musim semi, seorang gembala menggiring kawanan domba keluar dari kandang menuju pada padang rumput, agar domba-dombanya dapat merumput di padang yang hijau. Pada saat ini biasanya kawanan domba akan bertambah banyak karena kelahiran anak-anak domba. Para gembala juga bekerja keras untuk memangkas bulu domba pada musim ini. Saat musim panas, gembala akan membawa kawanan dombanya menuju ke dataran yang tinggi yang lebih sejuk. Pada masa ini, para gembala bekerja dan tidur di alam terbuka hingga berhari-hari. Di malam hari, para gembala menggiring dombanya menuju gua atau kandang sederhana yang mereka buat. Jika di malam hari ada binatang buas yang datang dan membuat domba-domba panik, maka suara dari gembala yang lembut akan menenangkan mereka. Gembala juga bertugas menghitung dan memeriksa kesehatan domba-dombanya. Di siang hari, gembala membawa kawanan dombanya menuju kepada kolam air yang sejuk. Jika kolam mengering karena musim panas, gembala akan mencari sumur dan menimba air untuk minum domba-dombanya. Pada musim dingin, gembala harus membawa domba-dombanya kembali ke kandang yang tertutup, supaya domba-dombanya tidak mati kedinginan. Kira-kira itulah tugas dari seorang gembala yang baik di zaman Yesus. Seorang gembala yang baik perlu melakukan banyak hal, banyak usaha untuk melindungi kawanan dombanya, karena domba adalah binatang yang lemah dan tidak mempunyai pertahanan diri. Di ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Kata baik yang digunakan dalam ayat ini adalah kalos, yang berarti istimewa. Jadi, Yesus tidak sama dengan gembala yang baik pada umumnya. Standar kebaikan Yesus sebagai gembala dijelaskan di lanjutan ayat 11, yaitu gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Keistimewaan ini dijelaskan di ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
Jika gembala manusia mati karena kecelakaan atau diterkam binatang buas, maka Yesus mati karena kehendaknya sendiri. Jika gembala manusia mati mengakibatkan bencana dan kekacauan bagi domba-dombanya, maka ketika Yesus mati, ini justru menjadi penebusan yang memberikan kehidupan bagi kita sebagai domba-dombanya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tentu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh gembala biasa. Hal ini sekaligus menjadi pernyataan keilahian Yesus sebagai Allah. Dalam Perjanjian Lama, banyak ayat yang menggambarkan Yahweh sebagai gembala. Contohnya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Mazmur 80 ayat 2. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yehezkiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, jika di Yohanes 10 ayat 11 ini Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," ini sama dengan pernyataan keilahian Yesus bahwa Dia adalah Allah sendiri. Hal lain yang menarik dari ayat 11 adalah pernyataan bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, bukan untuk semua domba. Ayat ini menjadi salah satu dasar dari doktrin limited atonement atau penebusan terbatas. Artinya, anugerah keselamatan hanya diperuntukkan bagi umat pilihannya. Ayat 16 juga menarik untuk kita cermati ketika Yesus berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini." Ini menunjuk kepada orang-orang non-Yahudi yang pada zaman itu belum menjadi orang percaya. Tetapi Yesus sudah menyebutkan mereka sebagai domba yang perlu Dia tuntun. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34, Petrus melayani keluarga Kornelius yang non-Yahudi, dan Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Petrus melayani Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 terjadi setelah Yesus naik ke surga. Artinya, perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 16 ini terbukti dalam Kisah Para Rasul 10. Hal ini mengindikasikan doktrin pradestinasi, di mana Allah sudah menetapkan umat pilihannya jauh sebelum manusia mengaku Yesus sebagai juru selamat. Sekali lagi, ini juga membuktikan keilahian Yesus sebagai Allah. Ayat 19-21 juga menarik untuk kita cermati. Ketika timbul pertengkaran di antara orang Yahudi karena perkataan itu, ada yang berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang buta?" Ini jelas mengindikasikan bahwa Yohanes 10 ayat 11-21 terkait erat dengan kejadian di Yohanes 9, di mana Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat, namun orang Farisi menentangnya. Dalam Yohanes 10 ini, Yesus secara tegas menyatakan perbedaan dirinya dengan para orang Farisi. Dalam Yohanes 9, orang Farisi mengintimidasi dan mengusir orang buta. Jelas ini bukan sikap gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 12-13, Yesus menyamakan orang Farisi seperti orang upahan yang bukan gembala. Melalui renungan kita pada hari ini, kita belajar bahwa Yesus yang adalah Allah sendiri mau menyerahkan nyawanya untuk kita, domba-dombanya, umat pilihannya. Kita dipilih menjadi dombanya bukan karena kita baik, tetapi hanya karena
belas kasih Allah kepada kita. Maka pertanyaan untuk kita renungkan. Jika kita mengerti bahwa kita punya gembala yang baik, seperti yang sudah kita pelajari, apakah kita masih perlu mencari gembala baik yang lain? Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.